Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama izin memperkenalkan diri, saya Nabila Febrianti sebagai moderator di acara presentasi pada siang hari ini. Terima kasih kepada dosen pembimbing mata kuliah farmakognosi, Ibu Rizky Rimsi Ramdini. Di sini saya akan memperkenalkan anggota tim saya. Yang pertama ada saya, Nabila Febrianti, Suci Rahayu, dan Berlin Berlian Narsan. Materi pertama akan disampaikan oleh Suci Rahayu. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan nama tanaman pegagan. Nama latinnya itu adalah Centella urban. Nama lokalnya itu tanaman daun kaki kuda atau tikusan taiduh. Nama Simplicia Centella herba. Karakteristik morfologi pegagan tumbuhan sebagai tanaman menjalar berbentuk herba dengan tinggi antara 10 sampai 30 cm. Pegagan memiliki batang yang menjalar di permukaan tanah atau di bawah tanah dan menghasilkan stolon yang cabang-cabang dengan panjang 10 sampai 80 cm dan di beberapa titik dapat tumbuh akar membentuk anak baru. Kandungan kimia tanaman, pegagan mengandung bahan aktif alkaloid, savonin, tanin, flavonoid, steroid, dan terpenoid. Tiga golongan bioaktif yaitu flavonoid, steroid, dan savonin. Manfaat tanaman untuk kesehatan bermanfaat sebagai antifikum, antistres, obat lemah, syaraf demam, bronkitis atau kencing manis, psikoneuriosis, wasir, dan tekanan darah tinggi, serta menambahkan nafsu makan dan menjaga vitalitas. Tahap dan cara pembuatan Simplicia. 1. Pengambilan bahan baku. Diambil langsung dari perkarangan yang tidak sengaja ditanam. 2. Sortasi basah. Dalam sortasi ini kita dipisahkan tanaman yang tidak termasuk tanaman pegagan. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Berlin. Iya. Ketiga, pencucian menggunakan air medali tujuan untuk membersihkan tanaman dari kotoran yang ada pada tanaman. Keempat, berandangan atau pencegahan tujuan untuk memperluas bahan baku. Ya, Bu. Kelima, beringan berjarangan menggunakan sinar matahari dan bertujuan agar Ciplicia tidak mudah rusak. Kelima, pertimbangan dan pertimbangan dilakukan untuk Ciplicia agar tidak rusak dan berubah putunya kemudian disimpan di tempat yang kering ditutup. Ya. Baik, berikut dokumentasi Simplicia dengan pelabelannya. Terima kasih. Kami buka sesi pertanyaan. Untuk yang mempunyai pertanyaan, boleh ditanyakan. Yang mempunyai pertanyaan, Kak, boleh ditanyakan.
Saya Dwi Sekar Ayu dari kelompok 3 izin bertanya. Senyawa aktif apa aja yang terkandung dalam Simplicia pegagan dan fungsinya apa ya? Terima kasih. Baik, Kak Dwi Sekar, pertanyaannya kami tampung dulu ya. Izin menjawab pertanyaannya Kak Dwi Sekar. Jadi pertanyaannya, senyawa aktif apa yang terkandung pada pegagan dan manfaatnya, Kak? Iya, betul. Pegagan mengandung berbagai senyawa aktif seperti triterpenoid, termasuk asiatica cocida, flavonoid, saponin, dan minyak atsiri. Senyawa ini memiliki berbagai manfaat antara lain meningkatkan sistem imun, mempercepat penyembuhan luka, meningkatkan sirkulasi darah, dan memiliki efek antioksidan. Bagaimana untuk jawabannya Kak Dwi Sekar? Apakah sudah puas? Sudah terjawab. Tapi boleh nanya sekali lagi nggak? Silakan Kak. Itu kan ada Simplicia yang kering ya, terus sama ada ekstraksi yang basah ya. Itu tuh kandungan senyawanya sama atau beda ya? Baik Kak, pertanyaan kami tampung dulu. Baik, terima kasih. Izin menjawab untuk pertanyaan Kak Dwi Sekar. Simplicia kering dan basah itu memiliki kandungan senyawa yang berbeda. Proses pengeringan, terutama jika dilakukan dengan cara yang salah, dapat mengubah atau bahkan menghancurkan beberapa senyawa aktif yang ada dalam Simplicia segar. Pengeringan yang salah dapat mengakibatkan perubahan kimiawi seperti degradasi enzim yang dapat mengurangi atau menghilangi aktivitas farmakologis senyawa. Eh, Pengaruh pengeringan pengeringan bertujuan untuk mengurangi kadar air dalam Simplicia yang penting untuk mencegah pertumbuhan mikroorganisme dan memperpanjang umur simpan. Jadi, senyawa basah dan senyawa kering itu berbeda ya, Kak? Bagaimana, Kak, untuk jawabannya? Sudah terjawab, terima kasih. Untuk kelompok yang lain, boleh pertanyaannya. Izin bertanya, saya dari kelompok 2, Marini Yasna Fadila. Mengapa Simplicia harus dicuci dengan air mengalir? Kenapa tidak di baskom air yang keisi saja? Izin menjawab Kak Marini untuk pertanyaannya. Simplicia harus dicuci dengan air mengalir itu untuk menghilangkan kotoran, debu, mikroba, dan benda-benda asing lainnya yang mungkin melekat pada permukiman Simplicia. Jadi kalau misalkan airnya tidak mengalir, itu dikhawatirkan Simplicianya tumbuhannya nggak bersih Kak. Jadi harus pakai air mengalir supaya untuk menjaga kualitas kebersihannya tersebut. Bagaimana Kak untuk jawabannya? Baik, Kak. Terima kasih. Kalau yang ada yang masih mau ditanyakan, boleh Kak.
Baik, jika tidak ada lagi yang ditanyakan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk saya wajibkan untuk penanya dari kelompok 2. Pertanyaannya, Kak. Jika kelompok 2 belum ada pertanyaan, dipersilakan untuk kelompok 3. Bagaimanakah kelompok 2 dan kelompok 3 untuk pertanyaannya? Izin bertanya, Kak, dari kelompok 2 atas nama Putri. Silakan, Kak. Bagaimana cara menyimpan Simplisia agar kualitas Simplisia tetap aman? Baik, Kak, pertanyaannya kami tampung dulu untuk kelompok 3. Silakan, Kak, pertanyaannya. Izin menjawab dari kelompok 2, pertanyaan Putri tadi ya. Bagaimana cara menyimpan Simplisia agar Simplisia itu aman? Yang pertama itu simpan Simplisia dalam wadah kaca atau plastik atau logam yang tertutup rapat atau menghindar masuknya udara, kelembapan, dan serangga. Yang kedua itu simpan di tempat yang sejuk, kering, dan gelap. Hindari tempat yang lembab dan terkena sinar matahari langsung karena dapat merusak zat aktif. Yang ketiga itu gunakan bahan anti serangga jika perlu. Terus periksa apakah ada tanda-tanda kerusakan seperti jamur, bau tidak sedap, atau perubahan warna. Jangan simpan terlalu lama, gunakan sesuai kebutuhan. Dan jangan simpan melewati masa kadaluarsa. Biasanya maksimal 1 tahun tergantung jenis Simplisianya. Baik, Kak, gimana dengan jawabannya? Baik, Kak, cukup. Terima kasih. Ya, sama-sama. Untuk kelompok 3, disilakan, Kak, pertanyaannya. Baik, Kak, izin bertanya. Saya Gita Tania. Ingin bertanya, apa saja faktor yang mempengaruhi kualitas Simplisia selama pengeringan ya, Kak? Baik, Kak, pertanyaannya kami tampung dulu. Izin menjawab, Kak, pertanyaan dari Kak Gita. Apa saja faktor Simplisia pas pengeringan? Faktornya itu suhu. Suhunya pengeringan itu terlalu tinggi atau terlalu rendah. Terlalu tinggi itu dapat merusak senyawa aktif, terutama yang mudah menguap. Misalnya minyak atsiri. Kalau yang terlalu rendah itu menyebabkan pengeringan tidak tuntas, berisiko tumbuh jamur.
Ada juga waktu pengeringan. Waktu harus cukup untuk mengurangi kadar air ke tingkat aman. Waktu yang terlalu lama bisa menurunkan kualitas, oksidasi, atau kehilangan senyawa aktif. Dan yang ketiga, aliran udara. Aliran udara yang baik membantu mempercepat pengeringan dan mencegah kelembapan menumpuk. Kelembapan udara lingkungan, pengeringan di udara yang lembab akan memakan waktu lebih lama dan berisiko tumbuh jamur. Ada juga cahaya. Cahaya itu terutama sinar matahari langsung. Dapat merusak senyawa sensitif seperti flavonoid atau alkaloid tertentu. Pengeringan sebaiknya dilakukan di tempat teduh jika simplisia sensitif terhadap cahaya. Cara pengeringan, terus ukuran dan ketebalan simplisia. Ukuran dan ketebalan simplisia itu potongan yang terlalu tebal akan menghambat pengeringan, dan ada juga simplisia sebaiknya dipotong seragam agar pengeringannya merata. Gimana Kak Gita dengan jawabannya? Baik, Kak. Terima kasih. Sama-sama. Baik Kak, jika tidak ada yang dipertanyakan lagi, saya tutup presentasi ini. Maaf kalau banyak kurangnya, selebihnya saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.